di TikTok katanya. Nama lengkapnya bukan itu. Jadi saya tidak mau menjawab. Kemudian Andi Epnoya begitu menekan di dalam sebuah wawancara di televisi, bukan tidak mau menjawab karena waktu itu dia suasananya mau sholat Jumat. Jadi waktunya begitu mepet. Bagaimana kasus Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun? Ikuti cerita ini sampai tuntas supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Berbicara tentang Syekh Panji Gumilang yang sudah beberapa kali di demo Al Zaitun ternyata tampak seperti perkasa. Ini sebenarnya masalah kebijakan pemerintah. Kita sudah tahu bahwa Panji Gumilang sudah dipanggil ke Gedung Sate, tetapi di Gedung Sate tidak mau menjawab, bahkan dia mempertanyakan apa itu tabayun, dan pihak dari tim yang mewawancarai untuk tabayun itu justru sebaliknya harus datang ke Al Zaitun. Intinya mengulur waktu agar dia itu tahu apa yang akan dijawab. Makanya dia bertanya, apa yang ingin diklarifikasi? Kan katanya begitu, kata Panji Gumilang itu. Apalagi dia mengatakan bahwa di suratnya itu bukan nama dia. Panji Gumilang itu adalah nama di TikTok katanya. Nama lengkapnya bukan itu. Jadi saya tidak mau menjawab. Kemudian Andi Epnoya begitu menekan di dalam sebuah wawancara di televisi, dia itu mengatakan bahwa bukan tidak mau menjawab karena waktu itu dia suasananya mau sholat Jumat. Jadi waktunya begitu mepet. Jadi tidak menjawab pada saat itu, tetapi sengaja untuk bisa menjawabnya itu harus di Al Zaitun biar menunjukkan setiap pertanyaan ini lokasinya. Kemudian waktu itu data-data bukti-bukti fisiknya ini katanya. Intinya dia berkelit tidak mau menjawab semua pertanyaan yang disampaikan pada saat di Gedung Sate itu. Adapun ketika diwawancara Ibu Kartini yang memang merasa dilecehkan, dia terus terang Ibu Kartini menjelaskan bagaimana terjadinya pergaulan antara Panji Gumilang dengan Ibu Kartini itu, dan belakangan ada bocoran ketika Panji Gumilang telepon-teleponan dengan Ibu Kartini jika di TV One mengatakan sehari melakukan hubungan sampai berurut-urut, dan pada akhirnya seminggu sekali, padahal awal mulanya sehari sampai 3 kali. Itu di dalam wawancara di TV One kan seperti itu kalau tidak salah. Tetapi di dalam bocoran antara teleponan antara Panji Gumilang dengan Kartini, di situ mengatakan saya tidak akan melepas Kartini. Kemudian bulanan itu juga secara rutin masih diberikan. Kemudian Kartini di situ terdengar ada suara merasa dilecehkan, merasa direndahkan, minta sebuah kepastian. Kata Syekh Panji Gumilang di situ terdengar ada kalimat mengatakan belum saatnya, begitu kan.
Dan masih banyak lagi. Tampaknya Pak Panji Gumilang itu sekarang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berkelit. Kalau dahulu tidak ada medsos, zaman dahulu itu seperti benteng pertahanan. Apa yang dilakukan di dalam pesantren Al Zaitun itu tidak transparan. Kalau sekarang itu karena dia punya channel sendiri, sehingga masyarakat itu bisa melihat apa yang terjadi di dalam, seperti tentang lagu-lagu Yahudi yang dinyanyikan ketika demo terjadi, disambut dengan lagu-lagu Yahudi. Salah satu diantaranya ditanya sama Epnoya, Andi Epnoya, mengapa disambut dengan lagu Yahudi? Jawabnya karena bisa dinyanyikan. Dan masih banyak lagi ya suasana-suasana yang menunjukkan bahwa Panji Gumilang itu memang pandai berkelit, dan strateginya begitu menarik dan bisa dijadikan percontohan juga untuk mengendalikan negara. Salah satu contoh diantaranya, ketika demo itu terjadi, seharusnya yang namanya pemerintahan atau kepolisian itu mempertemukan, difasilitasi, ini dari pendemo, kemudian ini dari pesantren Al Zaitun. Nah, itu yang benar, itu dipertemukan dan ditayangkan ke publik bahwa ini tuntutannya, ini jawabannya, bukan dibentengi dengan rapat supaya tidak ada pertemuan. Harusnya dipertemukan. Malah Panji Gumilang di dalam kontennya atau di berita-berita itu menunjukkan Panji Gumilang sedang memarahi seorang polisi, 3 orang polisi, tetapi 1 polisi sampai nyembah-nyembah. Karena apa? Dia akan dituntut, akan dilaporkan karena meninggalkan tugas dari Bandung datang ke Indramayu untuk menyaksikan peristiwa, dan tidak ada surat tugas. Di situ dimaki-maki, dan banyak orang yang menduga bahwa ini adalah skenario, yakin itu bukan polisi, walaupun penampilannya memang perilakunya seperti polisi. Mungkin juga polisi-polisi itu menurut praduga dari sekian orang, mungkin saja itu adalah polisi yang membekengi, dan masih banyak lagi. Itu praduga, karena strategi untuk menyelesaikan masalah demo diantaranya ada trik-trik seperti itu. Jadi drama dilawan dengan drama, tampaknya seperti itu. Ketika demo itu harusnya difasilitasi untuk dialog, datang ini tuntutan pendemo, ini jawaban dari Panji Gumilang. Harusnya kan itu masyarakat yang mendengar, tapi ini yang dipertunjukkan adalah benteng pertahanan antara pendemo dengan yang di demo itu tidak dipertemukan, malah bikin skenario seperti tadi. Nah, berhasil itu membentengi demo supaya tidak terjadi pertemuan, berhasil memang. Tetapi terbuka strateginya itu ketika dipanggil ke gedung sate. Di gedung sate Panji Gumilang tidak menjawab, alasannya yaitu tadi seperti itu. Dengan alasan-alasan itu sehingga Panji Gumilang bisa pergi melenggang kaki, bebannya berkurang karena sudah melakukan pertemuan di gedung sate. Walaupun di gedung sate tidak menjawab, jawabannya nanti di Al Zaitun. Jadi diundang. Mengapa diundang dan mengapa tidak menjawab? Apa? Kalau di Al Zaitun dia punya power, jadi dengan leluasa, karena di situ dia adalah pribumi. Tapi ketika di gedung sate dia itu nervous. Tapi senervous-nervousnya juga orang yang
punya power, punya keberanian, merasa ada yang melindungi, tetap saja berkelit mengulur-ngulur waktu jawaban. Tapi di depan Andi F. Noya, 1 lawan 1, hampir tidak bisa berkutik. Akhirnya semua pertanyaan dia jawab tuh kalau dengan Pak Andi F. Noya. Apa jawabannya? Ya tentang lagu Yahudi, karena itu bisa dinyanyikan. Dijawab di situ. Kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan di gedung sate kok tidak dijawab? Jawabannya dalam bentuk tulisan, dia tunjukkan satu persatu apa yang terjadi di medsos, yang di channelnya dia, apakah benar tentang pelecehan seksual, apakah benar tentang lagu Yahudi, apakah benar tentang kitab suci Al-Quran itu bukan firman Allah. Di situ dijawab di depan Pak Andi F. Noya. Kenapa di gedung sate, Bandung? Panji Gumilang gak mau jawab ya? Karena 1 lawan 1. Tetapi ketika di gedung sate tidak mau menjawab. Nah, kemudian dia menunjukkan semua pertanyaan-pertanyaan di gedung sate itu dia bacakan begitu. Tapi diminta ditekan sama Pak Andi F. Noya, itu dia pertamanya agak susah itu. Silahkan dijawab. Jawab saja di sini. Agak sulit. Mengapa di gedung sate tidak mau menjawab, tapi di depan Andi F. Noya menjawab? Tapi karena Pak Andinya pinter ya, pembawa acara, sudah profesional, terjebak di situ, akhirnya terjawab. Maka Pak Mahfud MD dalam sebuah pidatonya tampaknya menyejukkan masyarakat ya. Tampaknya tidak akan lama lagi Panji Gumilang itu harus menerima realita. Kalau zaman dulu tidak bisa menembus ke dalam. Kalau sekarang sampai-sampai ada video Al Zaitun itu dikunjungi sampai masuk ke dalam pesantren. Di dalam pesantren itu ada beberapa anak yang sedang mau disumpah kayaknya. Kemudian ada beberapa santri begitu, dan ada juga di situ penanggung jawab program yang akan mendaulat ya, sampai teks sumpahnya juga dibacakan, kemudian komputernya juga dibuka, dan di situ semuanya tersibak. Sampai ada mahasiswi kalau tidak salah di situ, atau ada juga kalimat-kalimat dari rumah itu kuliah tapi ternyata tidak kuliah, ada kalimat-kalimat seperti itu. Mungkin bukan mahasiswi, katakanlah santri di situ. Dia mengatakan, saya takut, jawabnya. Mungkin takut karena sumpah ya, karena di dalam sumpahnya itu di situ urusannya adalah urusan dengan hal-hal gaib ya. Jika melanggar sumpah ini maka bla 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 bla. Nah itu yang membuat mereka itu takut. Sebab ada seorang santriwati di antara 5 sampai 7 orang yang ada di dalam itu, di antaranya saya takut dengan sumpah itu. Mungkin pengertian takutnya itu adalah takut adanya dampak daripada sumpah, dan itu memang strateginya seperti itu. Mungkin juga Ibu Kartini juga awal mulanya sampai kejadian seperti itu mungkin gara-gara itu. Nah sekarang Pak Panji Gumilang tampaknya sudah di akhir karir ya. Kenapa? Dengan adanya medsos mungkin tidak bisa lagi berkelit, karena setiap acara dia punya channel YouTube sendiri, dan itulah yang akan menjerat pribadinya dia. Lagi-lagi ini adalah pembelajaran bagi bangsa kita, bangsa Indonesia,
dengan strategi apapun, seperti Ibu Koni juga sekarang berbicara, asalnya bangga dengan kapal pesiar milik Al Zaitun atau Panji Gumilang mempergunakan nama dirinya. Ketika diwawancara di satu stasiun televisi, itu kan sebenarnya senjata Al Zaitun, bahwa power dia bisa membuat kapal pesiar yang besar dengan nama Koni. Itu Ibu Koni itu kan sebenarnya publikasi karena nama besar Ibu Koni yang vokal. Ternyata dia dipergunakan namanya untuk nama kapal pesiar. Itu membuat nervous orang-orang yang mau demo. Ternyata gitu, mobilnya berjejer-jejer, kemudian punya kapal pesiar, harta kekayaan Al Zaitun itu tak terhingga, kepemilikan tanahnya. Tapi ternyata terkuaklah sudah bahwa pemilikan tanah itu sendiri membelinya dengan cara yang tidak etis. Terungkaplah di wawancara stasiun televisi dan di channel-channel YouTube bahwa membeli tanah itu, kalau tanahnya itu harganya 100 juta, dia cukup dibayar seperempatnya, bahkan ada yang cuma 10 juta menurut informasinya kan seperti itu. Ada yang dibayar 50 juta dan sisanya nanti, dengan catatan pinjam dulu sertifikatnya. Masyarakat sangat percaya pada ucapan pengelola pesantren. Karena urusan janji adalah hutang, uang yang sertifikat tanah pun begitu mudah diserahkan. Belum ada. Karena mau sholat subuh, saya tinggal dulu ya. Ke masjid dulu, ini udah mau adzan. Oke, kita lanjut nanti. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini.